Hai guys, hari ini aku akan baca bab 1 yang bertajuk Pembalasan Dimulai dari novel My Love, My Enemy. Novel ini boleh dibaca di Story On. Untuk lebih cerita menarik, jangan lupa di subscribe. Di sebuah ruangan tertutup tanpa jendela dan hanya memiliki akses satu pintu keluar saja, berukuran kurang lebih 50 meter kali 50 meter, seorang pria bernama Kai duduk di sebuah meja dengan satu kaki dilipat di atas kaki satunya, dengan membawa sebuah buku besar berwarna hitam yang berisikan foto-foto berikut dengan identitas masing-masing. Buku itu sering disebut buku memori. Sementara tak jauh dari Kai duduk, terkapar seorang pria di lantai berlumuran darah, tak berdaya dengan sisa napas yang dimilikinya karena dihajar habis-habisan oleh 3 orang berbadan besar secara brutal. Dan ada seorang wanita yang menangis sesegukan dengan mulut terbungkam oleh lakban dan tangan terikat di kursi sebagai penonton atraksi penganiayaan yang brutal ini. Ellen, apa kamu menikmatinya? Tanya Kai yang terlihat tak merasa belas kasihan sama sekali melihat pria tak berdaya di lantai itu. Tentu saja Linda tak bisa menjawab apapun. Ia hanya berlinangan air mata dan ingin keluar dari tempat mengerikan ini. Kai meletakkan buku besar itu di atas meja lalu turun dari meja kemudian melangkah mendekati Ellen di sana. Tentu pergerakan itu membuat Ellen kian takut setengah mati. Dia takut jika Kai melukainya dan juga menyiksanya seperti Brian di sana. Dengan bercucuran air mata, Ellen menggelengkan kepala sembari memohon supaya dilepaskan dari sini. Tangan kanan Kai mencapit dagu Ellen lalu mengangkat ke atas. Apa kau masih ingat apa yang sudah Brian lakukan ketika di panti? Tanya Kai kepada Ellen. Tangis Ellen pun kian pecah karena sangat ketakutan. Kenapa kamu menangis? Bukankah dulu kamu menertawakanku juga? Delik Kai dengan tatapan yang mampu menusuk siapapun yang menatapnya. Lihat dirimu sekarang. Mata Kai memperhatikan Ellen dari bawah hingga atas. Apa hanya tubuh ini aja yang kamu jual? Tandas Kai sambil membuka kasar lakban yang membungkam mulut Ellen. Maafkan aku Kai, maafkan aku mohon. Pinta Ellen histeris setelah mulutnya bisa berbicara. Biarkan aku pergi. Aku benar-benar menyesal. Maafkan aku atas kebodohan aku dulu. Aku mohon. Tangis ketakutan Ellen seperti mampu dirasakan oleh Kai. Begitukah? Kamu ingat bagian tersakitnya? Kamu membuang makananku ke selokan lalu meminta Brian. Jari tunjuk Kai mengarah pada pria menggenaskan berlumuran darah di sana untuk memasaku makan dari selokan. Dan semuanya berbondong-bondong memasaku sampai-sampai kalian semua mendorongku ke selokan. Kai berjeda seolah membayangkan dengan jelas kekejaman teman-temannya saat itu. Bayi dari selokan harus makan dari selokan juga. Lanjut Kai mengingat jelas kalimat itu. Apa kamu masih ingat? Maafkan aku, Kai. Maafkan aku. Tangis Ellen kian pecah menyesali perbuatannya sekarang. Kai tersenyum lancip melihat ketakutan Ellen. Tenang, aku tidak akan menyentuhmu. Ucapnya membuat Ellen sedikit tenang. Karena aku serahkan dirimu dengan mereka bertiga. Imbunya yang membuat mata Ellen melebar ketakutan melihat ketiga pria berbadan besar ini. Kai, lepaskan aku, Kai. Jangan lakukan ini. Aku sama sekali tidak melakukan apapun kepadamu. Teriak histeris ketakutan Ellen yang membuat Kai menatap lurus ke arahnya. Bukannya merasa iba, Kai justru memandang dingin tanpa rasa kasihan lalu berkata, "Selamat bersenang-senang." Kemudian berbalik badan berniat keluar dari ruangan tersebut tanpa memperdulikan apa yang akan terjadi. Mungkin seperti itulah Kai membalaskan sakitnya di masa lalu yang terlalu menyayat hati. Ketika dirinya tak berdaya dan tak mampu melawan, ia hanya diam dalam kepedihan sampai akhirnya ia memiliki nyali untuk kabur, melarikan diri dan mencari jati diri sendiri dengan tujuan membalaskan dendamnya ini. Bertahun-tahun lamanya ia jalani hidup yang keras serta kelak mengikuti satu geng yang satu berpindah yang lainnya mencari penguasa yang lebih kuat supaya dia bisa bertahan hidup hingga akhirnya pada saat dirinya beranjak dewasa Kai sudah mampu berdiri di kakinya sendiri. Memiliki bisnis jual properti hanyalah kedok untuk menutupi perdagangan ilegal yang diam-diam Kai lakukan. Sebab apapun yang Kai ingin jual, maka harus terjadi transaksi untuk menambahkan pundi-pundi kekayaannya hingga dia bisa membangun mansion dan memiliki mobil mewah.
sampai dirinya kini menjadi orang terpandang di kalangan elit. Dan sekarang Rodakai berada di atas. Dia berada dalam puncak kesuksesan yang harus ia bertahankan sampai titik darah penghabisan demi membalas kepahitan hidup di masa lalunya. Usai keluar dari ruangan itu, Kai memilih untuk pergi ke sebuah klub yang bisa mengalihkan rasa muram penuh dendam yang ia rasakan malam ini. Entah kenapa dia sedang ingin menghajar seseorang, atau kalau perlu membunuh seseorang. Malam ini dia datang ke klub bukan untuk bersenang-senang tetapi untuk mencari masalah. Rasanya dalam hati Kai hanya ada kegelapan sekarang. Dentuman musik keras pun tak mampu membuat Kai terhibur sama sekali. Dengan dikelilingi para bodyguard yang selalu siap menjaganya, meskipun sebenarnya tidak perlu karena Kai menguasai beberapa keahlian bela diri. Tetapi ketika sesiapapun punya uang banyak, memang lebih baik jika kau membiarkan orang lain melakukan segala sesuatunya untukmu. Pemilik klub sendiri yang menyambutnya tentu saja mengingat betapa besar hutangnya kepada Kai. Dengan tergopoh-gopoh laki gendut berjas itu mengiringnya ke kursi VIP terbaik. Anda bisa memilih siapapun untuk menemani Anda, gumam si pemilik klub dengan nada menjilat.